Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita ketemu lagi. Pada video kali ini mungkin akan mengupdate versi tutorial dari tutorial input soal yang sebelumnya, karena video sebelumnya itu entah gimana caranya itu hilang, entah terhapus atau bagaimana gitu. Kita langsung saja. Untuk alamat websitenya, sebentar kita buka notepad dulu. Itu nah, ini alamatnya. Sebenarnya ini adalah alamat untuk anak-anak ketika login. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan alamat ini juga. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu ketika sudah mengakses halaman ini bisa langsung lihat pojok kanan bawah. Di sini ada sebuah tombol untuk login operator. Nah, ketika sudah diklik akan diarahkan ke halaman yang waktu tahun sebelumnya saya share juga ketika mau input soal. Untuk username dan password sama seperti yang lama, operator. Passwordnya juga operator. Lalu login. Nah, jika Bapak Ibu lupa cara menginputkannya, sebenarnya ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan untuk tambah topik, yang kedua input soal, lalu selanjutnya input jawaban. Ini kita hapus dulu. Nah, kita akan ke tambah topik terlebih dahulu. Contoh, di sini sudah ada 3 topik yang sudah diisi, tapi kita tambah topik saja nggak apa-apa. Klik tambah topik, lalu isikan nama topiknya adalah US spasi nama mapel, lalu deskripsinya misalkan kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar, lalu klik tambah. Nah, sudah masuk topiknya. Selanjutnya kita masuk ke menu soal. Tahap pertama, kita pilih topik terlebih dahulu, lalu pilih nama mapel atau nama topik yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Tadi saya menambahkan US spasi nama spasi mapel. Nah, untuk nama mapel ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu inputkan soalnya. Diklik topiknya. Setelah itu tinggal masukkan soalnya. Kalau Bapak Ibu rajin ya bisa langsung diketik manual di sini. Contoh ini adalah soal ujian 1. Atau Bapak Ibu bisa langsung misal anggaplah ini dari Word. Lalu misalkan saya mau copy ini lalu dipastekan di sini. Ini kita hapus dulu. Untuk melakukan paste kita tidak bisa menggunakan paste yang ini, tapi kita harus menggunakan CTRL-V. Ini sudah diberitahu oleh si aplikasinya. Ketika kita melakukan paste di sini, maka akan ada pemberitahuan bahwa browser Anda tidak memperkenankan Anda untuk melakukan paste menggunakan cara klik kanan. Jadi pakailah cara dengan tombol kombinasi di keyboard, yaitu CTRL dan V. Soalnya sudah masuk. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan gambar, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol yang ini, insert gambar. Lalu misalkan saya mau upload contoh logo sekolah saja, pilih gambarnya. Nah, kalau sudah terpilih namanya akan muncul di sini, lalu klik upload. Nah, sekarang sudah muncul. Lalu gambar yang sudah diupload tersebut kalau sudah dipilih dan dia akan muncul di sini, tinggal klik masukkan gambar. Gambarnya akan muncul. Karena ini gambarnya terlalu besar, saran saya Bapak Ibu sudah menyesuaikan ukuran gambarnya terlebih dahulu agar ya tidak perlu mengatur lagi gambarnya. Karena untuk mengatur gambarnya di sini saya belum menambahkan fitur supaya
Bapak Ibu bisa mengatur gambarnya dengan hanya tinggal klik tombol saja, terus lalu atur ukurannya. Jadi saya sekali lagi anjurkan untuk Bapak Ibu mengatur ukuran gambarnya terlebih dahulu sebelum diupload. Nah, contoh lagi ketika Bapak Ibu misalkan ingin menggunakan ulang gambar yang sudah ada, misalkan sudah upload dan gambarnya belum digunakan. Nah, sekarang Bapak Ibu pengen menggunakannya. Kita hapus dulu gambar yang ini. Sama caranya itu dengan klik tombol insert image, lalu pilih gambar mana yang mau di upload atau mau dimasukkan, tinggal klik saja gambarnya. Nah, ketika sudah masuk ke sini berarti gambar tersebut sudah terseleksi, tinggal klik masukkan gambar, sama seperti yang tadi. Lalu mungkin untuk mapel bahasa Inggris, misalkan ingin mengadakan listening, itu bisa langsung klik choose file. Di sini ada file audio, klik choose file lalu pilih file audio atau suara mana yang mau diupload. Lalu selanjutnya untuk masih fitur listening atau fitur audio, misalkan Bapak Ibu ingin audionya hanya bisa diputar sekali saja gitu. Nah, bisa pilih untuk putar sekali ini menjadi ya. Berarti mungkin catatan si suara tersebut harus sangat jelas untuk bisa diputar sekali. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak yakin suara audionya itu tidak jelas, Bapak Ibu matikan saja fitur putar sekalinya. Jadi anak bisa memutar suara tersebut berkali-kali. Untuk tipe soal biarkan saja pilihan ganda. Lalu tingkat kesulitan ini biarkan saja 1. Mungkin kedepannya nanti kita akan membahas tentang membuat soal berdasarkan tingkat kesulitan. Kalau sudah, klik simpan. Ada notifikasi soal berhasil disimpan. Ini bisa dibiarkan saja atau bisa langsung di close. Soal yang sudah diinputkan akan muncul di bagian bawah. Nah, tahap selanjutnya adalah input jawaban. Bapak Ibu lihat soal mana yang mau diinputkan jawabannya, lalu geser ke sebelah kanan. Nah, ini jawabannya masih 0 dan di sebelahnya itu ada tombol. Bapak Ibu pilih yang tombol tanda tanya ini. Nanti muncul ada pop up dengan tulisan tambah jawaban. Diklik saja, lalu akan membuka tab baru. Nah, Bapak Ibu isikan jawabannya. Misalkan ini jawaban 1. Dan misalkan si jawaban 1 ini adalah jawaban yang salah. Nah, kalau sudah jawaban ininya biarkan salah, klik simpan. Lalu misalkan jawaban kedua atau jawaban B itu ternyata jawaban yang benarnya, Bapak Ibu isikan dulu jawabannya, jawaban 2. Nah, misalkan jawaban ini adalah jawaban yang benar, Bapak Ibu jangan lupa untuk merubah jawaban ininya menjadi jawaban benar, lalu klik simpan. Untuk sisanya, misalkan 3-nya itu sisanya ternyata jawaban salah semua, Bapak Ibu tinggal isikan saja jawaban 4 dan seterusnya. Lalu untuk jawaban ininya biarkan salah, klik simpan. Kalau sudah, anggaplah kita sudah mengisikan semua jawabannya, baik yang salah maupun yang benar. Kalau sudah, bisa kita close tabnya. Gak apa-apa, jangan ragu, close aja. Nah, terus kita lihat lagi jawaban ininya ternyata masih 0. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah jawaban ini atau mengupdate angka jawaban ini padahal kita sudah mengisikan jawabannya, Bapak Ibu jangan klik refresh yang ini. Kalau klik refresh yang ini, pasti Bapak Ibu akan diminta untuk mengupdate kembali topiknya. Contoh, kita coba ya refresh. Nah, kita lihat kosong. Pasti Bapak Ibu kaget karena Bapak Ibu belum memilih topik. Pilih dulu topiknya, US nama mapel tadi kan. Nah, sekarang jawabannya sudah terupdate, tapi Bapak Ibu harus bekerja 2 kali, yaitu harus memilih topik dulu. Nah, saran saya Bapak Ibu, misalkan kita tambah dulu jawabannya biar terlihat perbedaannya. Jawaban 3, simpan. Berarti sudah ada 3 jawaban ya. Kita close. Nah, agar ini terupdate tanpa harus memilih topik, di sini ada tombol refresh data soal. Bapak Ibu tinggal klik.
Nah, nanti jawabannya berubah, tadinya 2 menjadi 3. Lalu ada satu lagi contoh, misalkan saya tambahkan lagi jawabannya menjadi 4. Lalu klik simpan, kita close, jawabannya masih 3 ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lanjutkan saja input soal. Misalkan ini soal nomor 2. Ini adalah ujian 2. Anggap sudah selesai ini, lalu klik simpan. Nah, selesai. Soal kedua sudah terinput, berikut juga dengan jawaban dari soal nomor 1. Ini sudah terupdate, yang tadinya 3 menjadi 4 gitu. Jadi saran saya kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengupdate jawaban yang ada di sini, angka jawabannya, jangan melakukan sering-sering refresh data soal. Lebih baik Bapak Ibu langsung lanjut saja, nggak apa-apa, inputkan soal selanjutnya. Nanti juga bakal ketahuan, oh ternyata jawaban ini baru ke input 4. Nah, berarti kan tinggal mengisikan satu lagi, tinggal klik ini aja gitu. Sudah selesai, close. Lalu Bapak Ibu lanjut lagi mengisikan soal. Tapi kalau Bapak Ibu memang tidak yakin itu isi jawabannya sudah terinput, ya bisalah klik refresh data soal. Nah, tahapan ini sudah selesai sampai input jawaban. Bapak Ibu tinggal mengulangi saja input soal, input jawaban, input soal, input jawaban. Nah, setelah itu jika sudah selesai, Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan pengecekan. Cara pengecekannya itu bisa menggunakan menu topik. Misalkan, nah untuk US nama mapel kan tadi kita baru mengisikan 2 soal dan ternyata sudah terdata, baru ada 2 soal yang sudah diinputkan. Nah, misalkan untuk yang bahasa Indonesia ini sudah rajin, sudah 50 soal semuanya terinput. Atau misalkan Bapak Ibu ingin melihat tampilan soalnya nanti seperti apa, bisa klik daftar soal, klik topik, lalu pilih nama mapel. Nah, inilah nanti tampilannya, lalu dengan jawaban-jawabannya. Untuk tahap tutorial input soal beserta jawabannya sudah selesai sampai sini. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan teks tersendiri berdasarkan jadwal yang sudah dibuat di sini. Tapi nggak apa-apa, ini nanti saya sendiri yang akan melakukan tambah tes berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, biar nanti saya juga enak ngeceknya gitu. Ternyata ini jadwalnya salah, ternyata ini jadwalnya benar gitu, karena saya sendiri yang buat gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat tentang tutorial input soal dan jawaban ujian sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.